Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 225-228. Orang itu juga menjadi kejam, mencibir lagi dan lagi, dengan ekspresi garang di wajahnya. Wakil Presiden Wang mengertakkan gigi dan tahu bahwa tidak mungkin jika dia tidak setuju. Jika tidak, Li Fugui akan membuatnya merasa lebih baik. Jadi dia meminta seorang dokter untuk memanggil penjaga keamanan, dan kemudian penjaga keamanan menarik pria itu keluar, di bawah tekanan Li Fugui. "Tunggu apa yang kamu berikan padaku. Rumah sakitmu belum ditutup. Aku akan menulis namanya terbalik." Pria itu mungkin tidak pernah kehilangan wajah sebesar itu, meneriakkan kata-kata kasar, dan nadanya marah. Namun, ini adalah wilayah Li Fugui, dan jika Li Fugui menyuruhnya keluar, dia harus keluar. Ekspresi wajah orang-orang lainnya jauh lebih jujur. Tidak ada yang menyangka bahwa temperamen Dr. Li akan begitu panas. Setelah yang paling sombong diusir, mereka semua menatap Li Fugui dengan penuh harap. Li Fugui tersenyum tidak berubah, dan berkata, "Apakah menurutmu jika aku menyinggung seseorang, aku tidak bisa menyinggungmu? Jika aku menyinggung semua orang, itu akan terlalu bodoh, dan aku tidak perlu dipusingkan di masa depan, benar?" Ekspresi wajah orang-orang lainnya tiba-tiba menjadi sedikit halus. Sebenarnya, mereka berpikir begitu. Tetapi Li Fugui berkata begitu. Mereka melihat temperamen Li Fugui, dan mereka tidak akan tertekan. Segera, seseorang berkata, "Tuan Li, Anda tidak dapat berbicara, mari kita begini." Orang itu benar-benar bodoh. Saya berbeda dari mereka, dipindahkan. Mendengar ini, ekspresi 7 atau 8 orang segera berubah menjadi jelek, dan seseorang berkata dengan cemberut, "Tuan Li, keterampilan medis Anda sangat bagus. Tidak butuh waktu lama bagi anggota keluarga kita. Apakah itu sepadan?" "Iya, Dr. Li, meskipun kami bukan tokoh besar, kami tidak dapat banyak membantu Anda. Tetapi kadang-kadang ada yang tidak beres, bukan?" Lihat, Li Fugui masih tidak setuju, dan mereka juga sopan. Li Fugui memandang Wakil Presiden Wang sambil tersenyum, dan berkata, "Buang semuanya, saya tidak akan menerima anggota keluarga dari orang-orang ini di masa depan." Wakil Presiden Wang tercengang. Apa situasinya? Li Fugui sebenarnya ingin menyinggung semua orang ini. Tidak bercanda. Jika demikian, apakah rumah sakit akan tetap buka? Melihat Wakil Presiden Wang tetap di sana tanpa gerakan apapun, ekspresi Li Fugui menjadi gelap. Dan dia berkata, "Wakil Presiden Wang, tidakkah Anda mendengar apa yang saya katakan?" "Li Fugui, kamu bajingan besar, kamu berani menyinggung kami. Ke pintu, tolong biarkan kami mengobati penyakitmu, tamat. Jangan beri aku wajah apapun, kan? Mari kita tunggu dan lihat." Beberapa hantu dan ular sangat marah. Meskipun status mereka tidak terlalu tinggi, mereka semua memegang posisi penting. Di dalam, ada juga karakter. Li Fugui telah menyinggung mereka semua sekarang, dan mereka bersatu untuk mencari masalah di rumah sakit. Bahkan Din Su harus menundukkan kepalanya saat itu. Para dokter sedikit khawatir. Dalam hati saya merasa Li Fugui tidak rasional dan mengeluh sampai batas tertentu. Tentu saja Li Fugui sendiri bisa mengabaikannya, tapi dokter biasa seperti mereka tetap harus pergi bekerja dan makan. Wakil Presiden Wang sangat gugup, dan memandang Li Fugui dengan senyum minta maaf di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Li Fugui akan menghadapinya setelah dia membuat kekacauan besar. Namun, Li Fugui hanya mengerutkan kening, dan kemudian berkata, "Wakil Presiden Wang, jangan lakukan hal seperti ini lagi di masa depan, atau Anda akan mengundurkan diri." "Pasti." Wakil Presiden Wang menghela nafas lega. Mengangguk lagi dan lagi dengan lega, dan bahkan menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Li Fugui tidak peduli untuk memperhatikan pria ini, berbalik dan kembali ke atas. Begitu dia pergi, para dokter segera mulai membicarakan apa yang baru saja terjadi, dan setelah beberapa saat, seluruh rumah sakit mengetahuinya. Beberapa orang mendukung keputusan Li Fugui, beberapa orang menentang keputusan Li Fugui,
dan beberapa orang sangat mengagumi Li Fugui. Karena setiap kali Li Fugui datang ke rumah sakit, sesuatu yang besar pasti akan terjadi, yang menjadi pembicaraan sehari-hari mereka sebelum dan sesudah minum teh dan makan malam. Setelah Li Fugui kembali ke atas, dia memeriksa tubuh Elder Su lagi, dan setelah memastikan bahwa Elder Su pulih dengan sangat cepat, dan dia akan hidup dan sehat dalam 2 atau 3 hari, dia meninggalkan rumah sakit. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah dia baru saja meninggalkan rumah sakit ketika 2 van memblokirnya satu demi satu, dan kemudian puluhan pria berpakaian hitam dan kacamata hitam turun, dan pemimpin dengan wajah penuh bekas luka menunjuk ke arah Li Fugui dan berkata, "Kamu Li Fugui." Li Fugui terkejut, bertanya-tanya apakah itu dikirim oleh kelompok itu sekarang. Setelah dipikir-pikir, itu tidak bisa secepat itu, dan orang-orang itu adalah orang-orang berstatus, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakan metode seperti itu. Berpikir seperti ini, mereka berkata, "Saya bukan Li Fugui, keluar dari sini." Menjadi tidak sabar, Li Fugui hendak pergi. Tetapi seorang gangster sedang memegang foto, matanya terus menatap foto dan wajah Li Fugui, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak, "Bos, dia berbohong, dia adalah Li Fugui." "Malgobi, berani membohongiku, saudaraku, tangkap dia." Wajah Daoskar dipenuhi amarah, dan dengan lambaian tangannya, puluhan pria bergegas ke sisi Li Fugui, mencoba menahannya. Fugui sudah berada di dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menyipitkan matanya saat melihat ini, dan dalam sekejap mata, dia meninju dengan keras di depannya. Boom, terdengar suara keras, dan tubuh pria berbaju hitam yang bergegas ke depan terbang ke belakang dan menabrak pria berbaju hitam di belakang. Pria berbaju hitam itu jatuh seperti kartu domino. Pada saat ini, kedua pria berbaju hitam di belakang Li Fugui menekan bahunya. Kedua pria berbaju hitam itu mencibir, merasa bahwa mereka telah menaklukkan Li Fugui, mereka akan menahannya. Tanpa diduga, sekeras apapun mereka berusaha, tubuh Li Fugui tetap tidak bergerak, terpaku di tempat seperti paku. Kedua pria berbaju hitam telah menghabiskan semua kekuatan menyusui mereka, tetapi masih tidak berhasil. Tepat ketika lebih banyak pria berbaju hitam datang untuk membantu, tubuh Li Fugui bergetar, dan kekuatan besar seperti gunung datang darinya. Punggungnya adalah terguncang, langsung mengguncang pria berbaju hitam di belakangnya. Tampar, saudara Scar membuka mulutnya lebar-lebar, dan sebatang cerutu jatuh ke tanah. Dia menatap Li Fugui dengan mata terbelalak, seolah-olah dia telah melihat hantu. Lagi pula, jika ini adalah orang sungguhan, bagaimana dia bisa begitu mampu bertarung? Ini bukan Superman dalam blockbuster Amerika. Berhenti. Saat Li Fugui hendak berjalan menuju Brother Scar, sebuah suara tua terdengar. Li Fugui menghentikan langkahnya dan melihat ke samping ke tepi jalan di luar. Pada saat ini, Mercedes-Benz bisnis yang diperpanjang berhenti, dan seorang lelaki tua berjas membuka pintu dan keluar dari mobil. Saudara Scar menghela nafas lega, kakinya hampir lemas sekarang. Ini adalah hasil dari pengekangan maksimalnya. Sebenarnya, niat sebenarnya adalah untuk berbalik dan melarikan diri. Pria tua berjas itu melirik lusinan orang tua yang jatuh ke tanah, dan mengutuk sekelompok sampah. Saudara Scar berjalan ke arah pria tua berjas itu, dan berkata dengan malu, "Old Gao, saya maaf." "Oke, jadi jangan membicarakannya di masa depan." Kekuatan dokter ajaib Li ini melebihi apa yang dapat Anda bayangkan. Kekecewaan sebenarnya bagi Anda adalah bahwa Anda telah kalah bahkan tanpa menguji dokter ajaib kekuatan nyata Li. Pria tua berjas itu terlihat dingin. Namun, ketika dia melihat Li Fugui, senyum lain muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Tuan Li, senang bertemu dengan Anda. Saya pengurus rumah tangga keluarga Gao. Anda bisa memanggil saya pengurus rumah tangga Gao Guan. Tuan kami ingin mentraktir Anda makan." "Kamu selalu menggunakan cara ini?" "Ada berbagai cara. Ini diputuskan oleh tuannya. Saya hanya seorang pembantu rumah tangga. Tugas saya adalah membawa Anda ke dalam mobil dan membawa Anda ke tujuan Anda."
Li Fugui mencibir dan berkata, "Kalau begitu jika saya mengatakan, saya tidak akan pergi." Ekspresi eksekutif senior tetap tidak berubah. Dan dia juga tersenyum. Dia berkata, "Saya yakin Anda pasti akan pergi, Dr. Li. Anda berasal dari desa Xiaoxi, dan keluarga Anda juga ada di desa Xiaoxi. Jika Anda tidak pergi, bukan apakah Anda memaksa keluarga Gao kami untuk mengundang keluarga Anda untuk pergi dulu? Apakah Anda mengancam saya?" Li Fugui merasakan api jahat muncul di dalam hatinya. Dari Zhou Xiaoyu hingga ini keluarga Gao, mereka semua suka menggunakan ancaman untuk mencapai tujuan mereka di mata orang-orang ini. Apakah dia benar-benar tidak layak disebut? Lupakan Xiao Rongrong, Li Fugui tidak bisa melihat tembus wanita itu. Bahkan Li Fugui curiga Xiao Rongrong berasal dari dunia di atas manusia biasa. Tapi siapa keluarga Gao yang berani mengancamnya? Pengurus rumah tangga keluarga Gao tertawa dan berkata, "Saya hanya menyatakan fakta. Dr. Li, jika Anda masuk akal, masuklah ke dalam mobil." Li Fugui mendengus, dan berkata dengan senyum marah, "Oke, saya harap Anda tidak menyesalinya." Pengurus rumah berkata dengan sarkasme, Tuan Li dapat memikirkan apakah dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini di depan keluarga Gao. Li Fugui tidak berbicara lagi, dan menutup matanya setelah masuk ke dalam mobil. Segera, mobil itu bergerak menuju pinggiran Kabupaten Qinglong. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke lereng bukit gunung. Banyak villa tersebar di sana-sini, dan mobil melaju di depan salah satu villa. "Tuan Li, kami telah tiba. Tolong keluar dari mobil." Meskipun kepala pelayan memandang rendah Li Fugui, dia sangat sopan dan bahkan membukakan pintu mobil untuk Li Fugui sendiri. Tapi begitu Li Fugui keluar, laras senapan hitam ditekan ke dahinya. Seorang pria muda dengan wajah tanpa ekspresi berkata dengan ringan, "Saya mendengar bahwa Anda sangat pandai berkelahi. Jadi sebaiknya Anda tidak bergerak. Selama Anda bergerak, saya akan meledakkan kepala Anda." Li Fugui tertawa dan berkata, "Ini kamu bagaimana keluarga Gao memperlakukan tamu?" Mengikuti Li Fugui tertawa, dan banyak pengawal terlatih keluar dari halaman. Semuanya bersenjatakan senjata, mengelilingi Li Fugui. Di dalam pintu masuk utama villa, seorang pria paruh baya keluar. Li Fugui meliriknya dan tersenyum lagi. Dia mengenal pria ini, dan Gao Zimin lah yang pergi ke kantor Gao Yunru untuk mencarinya hari itu. Itu adalah ayah Gao Tian dan Gao Liang. Gao Zimin memiliki wajah muram, dan berkata dengan suara dingin, "Li Fugui, sebaiknya Anda menjelaskan bagaimana Anda membunuh kedua putra saya. Jika tidak, saya akan memerintahkan Anda untuk segera dibunuh." Li Fugui berkata dengan tenang, "Tuan Gao, mengapa kamu membunuh kedua putraku?" Mata Gao Zimin menunjukkan jejak kesedihan, dan dia berkata dengan nada penuh kebencian, "Kedua putraku. Aku tahu betul itu karena mereka telah membuat rencana. Mereka pasti akan membunuhmu. Mencarimu, karena kamu masih hidup. Tetapi mereka menghilang, siapa lagi yang bisa melakukannya selain kamu?" Li Fugui menghela nafas dengan polos dan berkata, "Ya, karena kamu ingin tahu apa yang terjadi di pegunungan, saya bisa memberitahu Anda ya, tapi biarkan dia meletakkan senjatanya terlebih dahulu." Setelah berbicara, Li Fugui menunjuk ke pemuda di sebelahnya. Gao Zimin menarik napas dalam-dalam, berkata sambil mencibir, "Ya, sebaiknya jangan main-main, karena kamu tidak akan pernah kabur dari sini." Pemuda itu memindahkan senjatanya, tetapi masih menatap Li Fugui, dan Li Fugui tidak keberatan. Dia berkata, "Saya berada di pegunungan hari itu, dan saya tidak bertemu dengan kedua putra Anda, tetapi saya bertemu sekelompok orang." "Siapa?" Gao Zimin bertanya dengan wajah serius. Li Fugui menggambarkan beberapa orang yang dia temui. Tetapi Gao Zimin mencibir dan berkata, "Apakah Anda memiliki bukti untuk apa yang Anda katakan? Jika Anda tidak memiliki bukti, mengapa saya harus mempercayai Anda?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saya ada bukti." Gao Zimin segera bertanya, "Bukti apa?" "Millennium Ganoderma Lucidum." Li Fugui berkata tanpa ragu,
Saat itu saya mendengar mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menemukan Millennium Ganoderma lucidum. Mungkin kedua putra Anda ada hubungannya dengan masalah ini. Li Fugui dengan sinis berkata, Tuan, saya datang ke Kabupaten Qinglong. Apakah Anda tahu apa tujuannya? Ini juga merupakan Ganoderma lucidum Millennium. Ekspresi berubah, dan setelah beberapa saat, dia mencibir dan berkata, karena kamu bilang begitu, aku akan menyelidiki masalah ini, tapi kamu tidak bisa pergi. Li Fugui berkata dengan wajah jelek, aku sudah memberitahumu, tapi kamu masih tidak membiarkan aku pergi. Gao Zimin menatapnya dengan kesal dan berkata, kedua putraku pasti sudah mati, siapa yang mengenalmu apakah itu benar atau tidak, jangan khawatir, selama terbukti tidak ada apa-apanya hubungannya denganmu aku tidak akan membunuhmu. 3 tahun, Li Fugui sangat tidak percaya. Dia merasa bahwa kemampuan aktingnya menjadi lebih baik dan lebih baik. Setidaknya dengan penampilannya, tidak ada yang akan meragukan kata-katanya. Nyatanya, Li Fugui pada awalnya tidak berniat menangani urusan Gao dengan cara ini. Tetapi setelah masuk ke dalam mobil, memikirkan ancaman Xiao Rongrong, Li Fugui berencana menemukan sesuatu untuk dilakukan Xiao Rongrong. Setidaknya jangan biarkan dia menatapnya sepanjang waktu. Jika ujung tombak keluarga Gao dapat dialihkan ke Xiao Rongrong, Li Fugui akan sedikit lebih percaya diri dalam menengahi. Tentu saja, keluarga Gao tidak mudah ditipu. Jadi apa yang dilakukan Li Fugui sekarang hanyalah langkah pertama. Ekspresi keserakahan muncul di mata Gao Zimin, dan dia berkata, Li Fugui, kamu tidak punya pilihan sekarang. Oke, bawa dia bersamaku dan jaga dia di bawah pengawasan ketat. Pengawal muda itu ingin menahan Li Fugui ketika dia mendengar perintah itu. Li Fugui segera berteriak, saya punya cara untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Cara apa? Gao Zimin melambaikan tangannya, menghentikan pengawal muda itu. Li Fugui mengertakkan gigi dan berkata, Xiao Rongrong juga ingin tahu apa yang terjadi di pegunungan. Dia pasti akan mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Dia akan mengundang saya untuk makan malam besok malam. Ketika Anda mendengar apa yang kita miliki berkata, kamu akan percaya padaku. Gao Zimin berkata dengan curiga, aku tidak bisa pergi ke perjamuan bersamamu. Bagaimana kamu bisa membiarkan kami mendengar? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih kepala Gao keluarga. Anda bahkan tidak tahu tentang bak, saya hanya perlu membawa bak. Mata Gao Zimin berkedip, mengangguk dan berkata, oke, dalam hal ini, saya akan mempercayai Anda sekali, tetapi malam ini Anda harus tetap di keluarga Gao, kami, Paman Gao, bawa dokter jenius Li ini untuk beristirahat. Paman Gao adalah eksekutif senior, dan setelah Gao Zimin memerintahkan, senior-senior membawa Li Fugui ke yang lain, villa. Li Fugui melihat kembali ke Gao Zimin, yang mengawasinya, dan mencibir di dalam hatinya. Benar saja, siapapun akan tergoda oleh sesuatu seperti Ganoderma berusia 1000 tahun. Gao Zimin bahkan melupakan hidup dan mati keduanya, putra. Setelah Li Fugui dikirim ke villa lain, Gao Zimin berkata lagi, kalian semua awasi dia, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia kabur. Setelah mengatakan ini, Gao Zimin bergegas ke villa lagi, dan datang ke ruang tamu. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Gao sedang membaca koran di ruang tamu. Melihat Gao Zimin kembali, dia meletakkan korannya dan bertanya, Zimin, bolehkah saya bertanya, apakah Anda jelas? Gao Zimin mengulangi kata-kata Li Fugui, dan akhirnya berkata dengan penuh semangat, ayah, jika kami dapat menemukan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun itu, maka tubuh Anda mungkin dapat untuk kembali ke masa mudamu. Gao orang tua itu juga tergerak, tetapi dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang dikatakan Li Fugui mungkin tidak benar, tetapi mungkin benar. Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun sangat penting. Saya khawatir itu akan menarik banyak seniman bela diri kuno yang didambakan. Keluarga Gao, kami memiliki sedikit peluang.
Gao Zimin tidak setuju dan berkata, "Ayah, ini Kabupaten Qinglong, wilayah kami, harta karun Kabupaten Qinglong, yaitu keluarga Gao kami. Latar belakang perusahaan farmasi Sihai tidak diketahui orang lain, tetapi saya tahu, si Jalang Xiao Rongrong sebaiknya tidak membuat rencana apapun, atau saya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya." Tuan Gao melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan impulsif, jika kamu bisa membujuknya untuk menyerah, itu yang terbaik. Millennium Elixir dengan benda ini, mungkin kamu bisa masuk ke alam lain." Wajah Gao Zimin juga sangat panas. Keluarga Gao sebenarnya adalah keluarga Gu, dan Tuan Gao masih memiliki banyak ketenaran saat itu. Tetapi generasi Gao Zimin Inmin, kedua putranya memiliki bakat yang biasa-biasa saja, jadi tentu saja mereka tidak dapat meneruskan pendidikan keluarga mereka. Awalnya, Gao Tian dan Gao Liang memiliki bakat yang bagus, terutama Gao Tian. Namun kedua bersaudara ini kurang beruntung bertemu dengan monster Li Fugui, Gao Zimin. Langsung bertanya, "Apa yang harus saya lakukan dengan Li Fugui itu?" Zizi berkata dengan wajah kosong, "Setelah mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, bunuh orang dan bungkam mereka. Setiap orang tidak bersalah, tetapi hamil bersalah, kita harus menutupinya." Oke, Gao Zimin setuju. Tanpa berpikir tentang itu, terus terang, baik dia maupun Tuan Gao tidak menganggap serius Li Fugui. Dokter sialan, Gao Zimin tahu betul bahwa tidak ada dokter ajaib di dunia ini. Dan jika ada, mereka tidak akan muncul di Kabupaten Qinglong, apalagi merawat orang biasa. Sisi lain, Li Fugui dikunci di sebuah ruangan, layak untuk villa keluarga Gao, dekorasinya sangat mewah. Bahkan rumah Gao Yunru tidak bisa dibandingkan dengan ini. Bang bang bang, Li Fugui mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan pemuda tanpa ekspresi itu menatapnya dan bertanya, "Ada apa?" "Aku belum makan, keluarga Gaomu mengunciku di sini, apakah kamu berencana melecehkanku?" Li Fugui berteriak sangat tidak puas. Pemuda itu berkata dengan dingin, "Tunggu." Setelah berbicara, dia menutup pintu lagi. 10 menit kemudian, seember mie instan masuk. Dengan satu tendangan, Li Fugui menendang mie instan dan meja ke pintu. Pintu terbuka, dan pemuda itu muncul lagi, tapi kali ini wajahnya sangat dingin. Li Fugui menunjuk mie instan yang telah merendam selimut mahal dan mengutuk, "Sialan, keluarga Gao Anda akan memberi saya makanan seperti ini? Saya tamu terhormat. Apakah Anda mengerti tamu terhormat? Saya ingin meja penuh Cina, 181 hidangan tidak boleh hilang. Dan jika ada yang hilang, saya akan membuat keributan." Wajah pemuda itu menjadi gelap ketika mendengar ini, dan tiba-tiba dia mengelak, dan telapak tangannya seperti kilat, menamparkan ke arah wajah Fugui. Bentak, suara nyaring keluar, dan wajah beberapa pengawal menunjukkan rasa iba. Siapa bos mereka? Itu adalah kejeniusan yang dipuji oleh lelaki tua itu, untuk memprovokasi bos mereka. Bukankah itu mendekati kematian? Namun, saat berikutnya, setelah mereka melihat situasi di dalam dengan jelas, mereka tertegun. Li Fugui berdiri di sana dengan jijik, dan sudah ada bekas tamparan yang jelas di wajah pemuda itu. Bagaimana ini mungkin? Bos kalah. Para pengawal yang menjaga pintu terkejut, dan mereka semua berkerumun di depan pintu, melihat bekas tamparan di wajah pengawal muda itu dengan tidak percaya. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Entah, kamu melakukan apa yang aku minta, kamu tidak bisa mengalahkanku, masuk akal." Pria muda itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Fugui dengan mata yang sangat dingin. Tetapi dia tidak melakukannya. Lihat dia lagi tembak, tapi berbalik dan pergi. Suasana hati Li Fugui akhirnya membaik. Dia menemukan bahwa setelah meminum sup obat yang terbuat dari Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi kecepatannya juga meningkat pesat. Jika pemuda ini adalah mantannya, meski bisa menang, pasti tidak akan semudah itu. Li Fugui semakin merasakan bahwa Ganoderma lucidum millennium ini jelas merupakan harta langka di dunia,
dan sup obat belaka begitu kuat, menelannya utuh, bukankah akan membumbung tinggi di langit? Tak heran jika banyak orang yang terikat untuk mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia ribuan tahun ini. Tentu saja, semakin banyak kasusnya, Li Fugui semakin berhati-hati. Millennium Ganoderma lucidum sudah ada di tangannya, jadi tentu saja dia tidak akan memuntahkannya, dan untuk mengeluarkan kastanya dari api tidak hanya membutuhkan kemampuan, tetapi juga keberanian. Li Fugui telah mengambil keputusan. Jika dia terburu-buru, dia diam-diam akan melepaskan Millennium Ganoderma lucidum, dan dia tidak akan takut pada siapapun yang ingin melawannya sampai mati. 1 jam penuh kemudian, sebuah meja besar berisi hidangan masuk, tidak lebih, tidak kurang, tepatnya 108 piring. Li Fugui berkata dengan puas, sangat bagus, sangat masuk akal. Setelah selesai berbicara, Li Fugui makan dengan rakus. Nafsu makan yang besar, dan sepertinya ada banyak hidangan di meja ini, tapi Li Fugui memakan semuanya dengan tiba-tiba. Ketika para pelayan keluarga Gao datang untuk membersihkan, mereka semua tampak seperti melihat hantu. Setelah makan, Li Fugui mengetuk pintu lagi. Pintu dibuka, dan pemuda itu menatap Li Fugui dengan marah, dan berkata, "Ada apa?" Li Fugui tersenyum, memegang tusuk gigi di mulutnya, dan berkata, "Saya tamu terhormat, apakah Anda mengerti isi emas dari tamu terhormat? Saya butuh istri tuanmu untuk melayani saya. Jadi bagaimana? Apakah Anda memiliki rindu dalam keluarga Gao? Panggil saya Dua. Saya ingin melampiaskan amarah saya." "Kamu, pembuluh darah," di dahi pemuda itu berkedut hebat, menatap Li Fugui seperti sedang memakan seseorang. Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata, "Apa, kamu ingin melakukannya?" Pemuda itu tersipu, sangat sedih, dan tiba-tiba menodongkan pistol ke dahi Li Fugui. Li Fugui masih terlihat bodoh, dia tersenyum dan berkata, "Tembak jika kamu memiliki kemampuan. Saya beritahu kamu, jika kamu menembak, kamu keluarga Gao tidak akan pernah mendapatkan Millennium Ganoderma lucidum." Setelah beberapa saat, dia meletakkan senjatanya dan meremas keluar 2 kata di antara giginya, "Tunggu." Kemudian, pintu ditutup dengan bang. Li Fugui duduk di sofa, memejamkan mata, dan bersandar dengan nyaman, tetapi dia memikirkan gambar yang baru saja dia lihat di dalam hatinya. Ruangan ini, dan bahkan koridornya, ditutupi dengan kamera, yang sulit untuk dicegah. Jika dia berani melakukan perubahan, segera seseorang akan tahu. Li Fugui sekarang menyesal tidak membawa ular hitam besar ke sini. Dengan ular hitam besar, kamera ini tidak menjadi masalah sama sekali. Setengah jam kemudian, pintu terbuka. Lalu 2 wanita dengan riasan tebal masuk, bahkan melihat pusar mereka, lelah. Li Fugui berpura-pura terlihat mesum, dan kedua wanita itu tersenyum genit, memeluk lengan Li Fugui dari kiri ke kanan, menggosok dengan kuat, dan berkata dengan suara centil, "Bos, apa yang kamu inginkan? Layanan?" Li Fugui bertanya dengan mata berbinar. Salah satu wanita berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bagaimana melayani dengan gayawan." Wanita lainnya meniup Li Fugui, dan berkata dengan suara lembut, "Saya hanya tahu bagaimana cara meniup." Darah Li Fugui naik ketika dia digoda. Tetapi ketika dia berpikir bahwa kedua wanita ini akan dijual, dia tiba-tiba kehilangan semua keinginannya. Tapi di permukaan, Li Fugui saling berpelukan satu persatu, dan tangannya tidak jujur, seolah-olah dia sudah tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Saat ini, di ruang bawah tanah tersembunyi rumah Gao, beberapa pria berbaju hitam duduk di depan layar komputer, di belakangnya berdiri Gao Ziming, dan seorang wanita muda berkaki panjang tinggi. Sungguh sia-sia, wanita jangkung kurus itu mendengus, menatap Li Fugui yang sudah bernafsu di foto itu, dengan tatapan penuh penghinaan. Takasimin santai dan berkata, "Orang-orang seperti itu mudah dimanfaatkan. Jika Li Fugui benar-benar tidak ingin masuk, itu akan merepotkan." Memikirkan putranya, Gao Zimin merasa agak berat, tetapi setelah hanya beberapa detik,
Dia mengangguk dan berkata, "Yah, Yuer, kamu benar. Tunggu masalah ini setelah selesai, aku akan membunuhnya dengan milikku, tangan." Xiao Yu mengertakkan gigi dan berkata, "Paman Gao, beri aku kesempatan ini." "Kamu?" Gao Zimin terkejut, lalu mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Segera, Gao Zimin pergi bawah tanah. Xiao Yu menatap Li Fugui dengan dingin di foto, dan pergi juga. Setelah beberapa jam, di rumah Villa Gao, di luar sebuah villa di sisi timur, ada tim pengawal yang berpatroli setiap 10 menit. Selain itu, bangunan dan pepohonan terdekat semuanya dilengkapi dengan berbagai kamera, tanpa titik mati. Bahkan jika ada lalat yang terbang, dapat terlihat jelas di monitor. Di luar ruangan tempat Li Fugui berada, pemuda itu sudah tidak ada lagi, dan beberapa pengawal biasa dibiarkan bergiliran menjaganya. Untuk berjaga-jaga, pemuda itu juga tinggal di villa ini. Made, orang ini benar-benar tahu bagaimana menikmati menunggang kuda, bukankah dia? Terlalu mampu? Sudah berapa lama? Sudah 2 jam? Jika kamu memiliki kemampuan ini, kuda ganas macam apa yang tidak bisa dijinakkan? Alangkah baiknya jika orang ini bisa mengajari kita 2 trik. Ada 6 pengawal di luar pintu, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin kotor mulut mereka menjadi, dan wajah mereka penuh iri. Setelah mendengarkan akar sudut dinding selama 3 jam penuh, perasaan itu belum lagi betapa tidak nyamannya. Jika mereka tidak melihat kekuatan Li Fugui, mereka akan bergegas masuk untuk menarik Li Fugui pergi, dan menikmatinya sendiri. Pada saat inilah suara di dalam akhirnya berhenti, dan kemudian pintu terbuka, dan Li Fugui berkata dengan wajah segar, "Pergi, belikan makan malam untuk kakek." "Masuk, aku ingin makan malam," salah satu penjaga keamanan. Itu sangat iri pada Li Fugui mendengar hasutan ini. Dia berkata dengan kesal, "Tamat, apakah kamu pikir kami adalah anjingmu? Kamu bilang kami akan membuatkanmu makan malam, dan kami akan memberimu 1 makan malam." Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia tiba-tiba tersenyum lagi. "Kamu tidak akan selamat malam ini, percaya atau tidak?" Penjaga keamanan tertawa dan berkata dengan arogan, "Aku bilang kamu tidak akan bertahan 10 menit. Li Fugui juga alih-alih marah. Dia menunjuk ke perut pengawal itu dan berkata, "Lihatlah 3 inci di bawah perutmu sekarang. Jika kamu tidak percaya setelah membacanya, aku akan segera meminta maaf kepadamu." Pengawal itu tentu saja tidak percaya, dan membuka pintu sambil mencibir pakaian, melirik mereka, tetapi keringat dingin segera mengalir ke bawah. "Apa yang kamu lakukan padaku?" Pengawal itu menjadi pucat dan menatap Li Fugui dengan ngeri. Ekspresi kelima bodyguard lainnya juga berubah setelah melihat perut bodyguard tersebut. Karena perut pengawal itu memar dan ungu, membentuk seringai besar, Li Fugui tersenyum, dan berkata, "Kamu menekan. Pertama kali tidak sakit, kedua kali sakit, ketiga kalinya kamu akan pingsan, dan keempat kalinya kamu akan jatuh ke tanah dan mati mendadak." Setelah itu jeda, Li Fugui memandangi pengawal lainnya dan berkata, "Kamu juga bisa melihat tubuhmu sendiri. Jangan khawatir, kalian semua memiliki tanda ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Bersambung.